Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Salam. Saya dari SMP Negeri 3 Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya akan mempraktikkan pembelajaran informatik di SMP Negeri 3 Sekatak. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Ya, kita harus tetap bersyukur ya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nggak bosan-bosan kita sampaikan. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Kita masih diberi kesehatan, ya, diberikan nikmat hidup, ya, nikmat ibadah, nikmat belajar. Ya. Oleh karena itu kita tetap juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum masuk ke materi pelajaran, Bapak absen dulu ya. Pak. Alfikri Rahman, Hadir, Pak. hadir. Alvin Maulana, Hadir, Pak. hadir. Andi Nur Suryanti, Hadir, Pak. Anugrah, Cinta Laura, Hadir, Pak. Badriansa, Pak. Ogi Ramadan, Pak. Kristiana, Muhammad Aziz Ansari, Hadir, Pak. Jawati, Hadir, Pak. Ratria, Hadir, Pak. Romaida, gak ada, hadir. Januarsa, Hadir, Pak. Jihan, Hadir. Putri Laura. Hadir, Pak. Ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Pak. Baik, masih ingat materi sebelumnya? Materi sebelumnya tentang sistem pencernaan pada manusia. Yakni kita sudah mempelajari tentang nutrisi. Masih ingat apa enggak kemarin nutrisi apa aja? Nutrisi, vitamin C. Ya, nutrisi itu apa saja? Ada 7 kemarin. Yakni ada karbohidrat, ada vitamin, apalagi lemak, protein, serat dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya makanan seperti karbohidrat tadi, karbohidrat, ada vitamin, ya. Kemarin sumbernya karbohidrat contohnya dari mana? Dari nasi. Kalau vitamin dari Buah-buahan. ya, buah-buahan, jeruk contohnya. Nah, kalau kita makan buah-buahan tersebut atau karbohidrat, anggaplah di sini kita makan nasi goreng, ya. Tadi pagi mungkin sarapan nasi goreng gitu ya. Lalu apakah saat kita ke toilet nanti, ya, apakah keluar juga dalam bentuk nasi goreng? Enggak. Ya, tentu saja tidak, ya. Berarti makanan yang masuk dalam tubuh itu ada namanya proses, ya. Sebenarnya proses apa yang terjadi? Proses pencernaan makanan, ya.
Kalau ada proses pencernaan, berarti dalam tubuh kita ada Organnya. organnya. Kalau ada proses pencernaan, berarti dalam tubuh kita ada organnya. Kemudian apa saja nanti organ pada sistem pencernaan manusia? Apa aja kira-kira? Ya, nantinya akan ada dari yang paling atas, nanti melalui mulut. Kemudian juga ada nanti kerongkongan, lambung, kemudian nanti terakhir ada bagus. Oke, jadi materi pelajaran kita pada pagi hari ini nanti adalah organ pencernaan manusia. Oke, baik. Kemudian apakah yang dimaksud dengan proses pencernaan? Ya, ini adalah proses memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi, ya, sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah nanti melalui diskusi LKPD, ya, kita mengharapkan kita nanti bisa mengidentifikasi organ-organ, ya, pencernaan, ya, dan perannya pada pencernaan makanan dengan tepat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti melalui LKPD dan studi literasi kita mampu mengidentifikasi peran-peran enzim. Jadi nanti kita mampu mengidentifikasi peran enzim pada pencernaan makanan dengan tepat. Kemudian melalui studi literatur dan bahan ajar, nanti kita mampu mendeskripsikan tiap organ, ya, tambahan manusia dengan benar. Kemudian terakhir nanti melalui LKPD dan diskusi, nanti kita mampu menyajikan diagram hasil diskusi tentang organ pencernaan pada manusia. Ya, seperti biasa nanti Bapak akan melakukan 3 penilaian, ya, yakni penilaian sikap, ya, sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Oke, saya harapkan nanti kita semua dapat akhir semua, ya. Oke, masuk ke materi inti. Ini garis besar materi pokok organ pencernaan pada manusia. Yang pertama itu adalah mulut, gambar yang mulut, ya. Kemudian dalam mulut itu terdapat ada lidah, fungsinya untuk merasakan, ya, makanan. Kemudian selain itu apa? Memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengikat rasa makanan. Iya, memposisikan makanan agar mudah dikunyah, ya, dan membantu juga pada proses menelan. Kemudian yang kedua ada gigi. Dalam mulut itu ada gigi, selain ada lidah juga ada gigi. Fungsinya apa gigi? Untuk makanan, bangunnya makanan, ya, agar mudah dicerna. Oke, lanjut, ya. Dalam mulut juga ada ludah, atau kelenjar ludah. Ini membantu makanan. Oke, itu organ yang pertama. Selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Ini saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Nanti dalam esofagus ini ada gerak peristaltik. Jadi makanan yang kita makan itu melalui gerak peristaltik akan diteruskan ke dalam lambung. Bagus. Yang ketiga ada lambung atau usus. Yani dalam lambung ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Ya, secara kimiawi di sini dibantu 4 enzim, yakni renin, pepsin, asam klorida, dan lipase. Kemudian organ selanjutnya nanti ada usus halus. Ini terbagi menjadi 3, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Ya. Kemudian enzim dalam usus halus nanti ada lipase, ada amilase, tripsin, ya, dan getah empedu. Oke, organ terakhir ini usus besar, ya.
panjangnya kurang lebih 1 meter, fungsinya mengatur kadar air ya pada sisa makanan. Ini dibantu oleh bakteri E. coli ya. Ini bakteri yang pasti ada dalam usus besar kita. Karena apa? Bakteri ini yang akan melakukan pembusukan pada makanan ya. Oke, supaya lebih jelasnya mari kita sama-sama mengamati ya video ya. Diperhatikan ya. Pak. Nah, jika dibedakan berdasarkan prosesnya, jenis-jenis pencernaan ada 2 macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apakah perbedaan antara keduanya? Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang terjadi di mulut sewaktu makanan dikunyah dan dihancurkan. Jadi, pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang dilakukan dengan memanfaatkan gerakan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, alat-alatnya adalah gigi dan lidah yang ada di dalam rongga mulut. Sementara pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang membutuhkan bantuan enzim. Enzim-enzim tersebut akan memicu terjadinya reaksi kimia yang menguraikan makanan yang memiliki molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan tujuan untuk bisa diserap di dalam usus halus. Hai semua, namaku Riko. Ini adikku Siva. Sekarang kami akan melihat proses pencernaan dalam tubuh manusia. Ini adalah mulut. Mulut adalah tempat untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus. Ya, itu dalam mulut ya. Kemudian selanjutnya masuk ke esofagus. Kita ada di mana, Kak? Kita ada di esofagus. Esofagus adalah tempat di mana makanan jalan untuk memasuki perut. Makanan-makanan yang masuk ke esofagus akan berubah menjadi bolus. Sekarang kita ada di lambung. Lambung adalah tempat untuk mencerna makanan dengan enzim. Nah, sekarang kita ada di usus halus dan usus besar. Usus halus digunakan untuk menyerap sari-sari makanan. Dan usus besar digunakan untuk membusukkan ampas sisa pencernaan. Terakhir, makanan akan keluar lewat Nah, sebelum kita pelajari satu persatu organ-organ pencernaan manusia, perhatikan dulu gambar ilustrasi organ-organ pencernaan manusia di samping. Organ pencernaan yang paling pertama adalah rongga mulut. Setelah makanan masuk ke rongga mulut, lalu dikunyah dan ditelan, makanan tersebut akan masuk ke dalam saluran esofagus. Saluran esofagus panjangnya sekitar 25 cm pada orang dewasa. Dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Di lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi, lalu hasil pencernaannya akan diserap di dalam usus halus. Selanjutnya, ampas sisa pencernaan akan dibusukkan di dalam usus besar dan kemudian akan dibuang melalui lubang anus. Yuk kita bahas satu persatu organ-organ pencernaan tersebut. Pertama sekali, makanan masuk ke dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi kita ada 3 macam, ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong-motong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham untuk menghaluskan makanan.
Sementara lidah berfungsi untuk membolak-balik makanan dan mendorong makanan ketika kita menelan. Nah, itulah pencernaan yang terjadi secara mekanis. Selanjutnya, pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim yang terdapat di dalam air liur. Air liur mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Selain itu, ada juga enzim ptialin atau amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Tapi, jika kita mengunyah sampai 36 kali, amilum tersebut bisa diubah langsung menjadi glukosa. Itulah sebabnya mengapa jika kita mengunyah nasi dalam waktu yang lama, nasi tersebut akan terasa manis karena amilum dicerna menjadi glukosa. Selanjutnya, makanan yang sudah ditelan akan masuk ke dalam saluran esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Panjang saluran ini pada orang dewasa adalah sekitar 25 cm. Nah, di dalam saluran esofagus ini terjadi gerak meremas-remas atau biasa disebut sebagai gerak peristaltik. Karena adanya gerak peristaltik ini, makanan yang sudah kita punya akan menjadi gumpalan-gumpalan makanan atau bolus, dan bolus tersebut akan terdorong menuju ke lambung. Berikutnya, dari kerongkongan, makanan akan masuk menuju ke dalam lambung. Lambung menghasilkan getah-getah lambung untuk proses pencernaan secara kimiawi. Lambung manusia terletak di perut bagian atas sebelah kiri, terletak di antara kerongkongan dan duodenum. Makanan akan dicerna di dalam lambung setidaknya 2 jam sebelum disalurkan ke dalam saluran pencernaan berikutnya. Ukuran lambung dapat berubah-ubah sesuai dengan postur tubuh manusia dan seberapa banyak makanan yang ada di dalam lambung pada saat kita makan. Nah, apa saja getah-getah lambung? Yang pertama adalah asam klorida atau HCl. Asam klorida ini adalah asam kuat yang memiliki pH antara 1-2 sehingga kuman-kuman penyakit yang masuk bersama makanan akan mati karena asam lambung tersebut. Kemudian yang kedua ada enzim pepsin dan enzim renin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein yang kita makan menjadi pepton. Lalu renin berfungsi untuk mengantarkan protein susu menjadi kasein. Pencernaan yang terjadi di lambung berlangsung setidaknya 2 jam atau paling lama sekitar 4 jam. Bolus yang berasal dari esofagus akan diubah dalam lambung menjadi bubur kim atau kimus, lalu sedikit demi sedikit masuk ke dalam usus 12 jari. Proses pergerakan makanan di dalam lambung diatur oleh otot-otot melingkar yang terletak di antara lambung dan usus 12 jari. Otot tersebut dinamakan sphincter. Selanjutnya kita masuk ke usus halus. Usus halus adalah saluran panjang sekitar 6-7 meter yang ada di dalam rongga perut kita. Usus halus terbagi menjadi usus 12 jari atau duodenum, lalu usus tengah atau usus kosong dengan nama lain jejunum, dan usus penyerapan atau nama lainnya adalah ileum. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim. Pencernaan kimiawi tersebut terutama terjadi di dalam duodenum, di mana duodenum memiliki 2 saluran yang menuju ke pankreas dan empedu. Jadi, getah empedu serta getah-getah pankreas akan dimasukkan ke dalam duodenum untuk membantu proses pencernaan yang terjadi di dalam duodenum. Selain itu, duodenum pun menghasilkan enzim-enzimnya sendiri. Selanjutnya, pada usus halus bagian jejunum atau usus kosong, terjadi pencernaan terakhir sebelum makanan diserap di ileum. Selanjutnya, sari-sari makanan hasil pencernaan yang terjadi di duodenum dan jejunum akan diserap di ileum. Nah, enzim apa saja kan yang bekerja di dalam duodenum? Di duodenum terdapat enzim-enzim yang disekresi oleh pankreas dan juga enzim-enzim yang disekresi oleh duodenum itu sendiri. Enzim-enzim yang disekresi oleh pankreas adalah enzim lipase, enzim amilase, dan enzim tripsin. Selain itu, duodenum juga mensekresi enzimnya sendiri, yaitu erepsin, amilase, dan juga lipase. Enzim lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim amilase berfungsi untuk memecah amilum menjadi glukosa, dan enzim tripsin memecah protein menjadi asam amino. Selain enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas, duodenum juga menghasilkan enzim-enzim sendiri, yaitu lipase yang juga memiliki fungsi yang sama dengan lipase pankreas,
Amilase juga memiliki fungsi yang sama dengan amilase pankreas, dan erepsin yang juga berfungsi sama dengan tripsin pankreas, yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Setelah karbohidrat, lemak, dan protein dicerna di dalam usus halus, sari-sari makanan yang terbentuk akan diserap oleh pili-pili atau jonjot-jonjot usus yang ada di ilium. Kemudian dibawa oleh pembuluh kapiler ke seluruh tubuh dan hati. Setelah sari-sari makanan diserap di usus halus, maka ampasnya akan menuju ke usus besar atau kolon. Berdasarkan posisi dan arahnya, kolon dibagi menjadi 3, yaitu kolon ascending, yaitu kolon yang naik, lalu kolon transversum, yaitu kolon yang mendatar, dan kolon descending, yaitu kolon yang turun. Kolon akan berakhir di lubang yang bernama anus. Zat-zat sisa pencernaan atau ampas pencernaan yang sudah tidak bisa diserap lagi akan diatur kadar airnya di dalam kolon. Selain pengaturan kadar air, ampas tersebut juga akan dibusukkan dengan bantuan bakteri Escherichia coli yang merupakan flora alami di dalam usus besar manusia. Setelah proses pembusukan yang dilakukan oleh Escherichia coli selesai, maka akan terbentuk zat buang yang berbau busuk yang biasa kita sebut dengan feses. Feses tersebut akan disimpan sementara di dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui lubang pengeluaran, yaitu anus. Ya, sudah nyimak video ya. Saya yakin setelah menyimak video ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya dari kalian ya. Setelah menyaksikan video, ada yang mau tanya? Pin, silakan. Monggo, mana yang mau nanya? Silakan. Dari sini mungkin kelompok 3. Ya, namanya sebutkan dulu ya. Siapa? Sebutkan nama, kemudian nanyanya apa? Silakan. Saya Pauji. Nyari Pak Uji. Apakah peranan organ pada pencernaan manusia sama? Apakah Organ pada pencernaan manusia sama? organ pencernaan pada manusia itu sama? Ya. Sama apa enggak? Kira-kira organnya tadi. Apakah peranannya sama? Contoh tadi ada apa aja? Ada mulut. Kemudian ada apa lagi? Ada kerongkongan atau esofagus. Sama nggak kira-kira peranannya mulut dengan esofagus tadi? Beda ya. Kalau di mulut itu contoh untuk apa aja aktivitasnya di mulut? Mengunyah makanan, itu yang pencernaan secara mekanik, yang melembutkan makanan. Ya. Kemudian kimiawinya bagaimana? Adanya enzim sialin tadi yang akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Ya. Sementara dalam esofagus itu hanya sekedar numpang lewatnya saja pada makanan, ya, melalui gerak peristaltik. Ya, masih ada lagi pertanyaan? Ya, Ansar, nyari. Kami dari kelompok 4. Ya, Apa saja yang termasuk organ pencernaan? ya, apa saja masuk dalam organ pencernaan? Apa saja tadi yang kita lihat dari video? Apa saja organnya? Ada mulut. Kemudian ada apa lagi? Kerongkongan. Apa lagi? Lambung. Usus halus. Usus besar. Kemudian terakhir Anus. ada anus, ya, itu organnya ya. Oke, masih ada yang mau nanya? Saya Pak, Ya, silakan. apakah peranan enzim pada sistem pencernaan manusia sama? Apakah peran enzim pada, coba dilanjutkan apa? Enzim pada sistem pencernaan manusia sama? Apakah enzimnya sama pada organ pencernaan? Sama apa enggak? Beda ya. Kalau di mulut tadi ada enzim apa?
yang merubah karbohidrat menjadi glukosa, yakni sialin tadi ya. Kemudian kalau di esofagus ada nggak enzimnya? Tidak ada. Ya. Jadi beda-beda enzimnya. Oke, jelas ya? Oke, selanjutnya Bapak akan bagikan menjadi seperti biasa ya, 4 kelompok ya. Akan sebagian menjadi 4 kelompok. Jadi nanti silakan kalian bekerja sesuai kelompoknya, kerjasama, semua bekerja. Ada yang mencari jawaban, ada yang menuliskan ya dalam LKPD ya. Nantinya di tanggung jawabnya ini harus ada. Oke, sudah dapat kelompok semua ya? Sudah, Pak. Oke, seperti biasa habis nonton video tadi ya, agak ya lihat sedikit ya seperti biasa ya. Jadi kalau nanti mau mengucapkan semangat pagi ya, jawabannya adalah Pagi. sudah biasa ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Jaya. Ya. Sudah semangat lagi ya? Sudah semangat Satria ya? Ya, Pak. Ya, bagus. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Nantinya di situ ada kegiatan ya, kegiatan 1 dan 2 yang harus kita selesaikan ya. Dia dibaca petunjuknya, kemudian kita kerjakan sama-sama ya, diskusi sesuai kelompoknya dulu ya. Oke, silakan untuk didiskusikan. Yang pertama di situ adalah di sini ada gambar organ ya. Di kegiatan 1 ada gambar organ. Hanya saja di situ ternyata dia minta fungsi dari organnya. Silakan kalian cari di bahan ajar organ, contoh yang A ini organ apa, fungsinya untuk apa organ A itu. Jadi seperti itu cara menjawabnya ya. Kemudian yang untuk kegiatan yang kedua nantinya ya, dicari organnya sesuai tabel tadi itu, kemudian enzim yang dihasilkan apa. Contohnya kalau di mulut tadi kan ada enzimnya kan, enzimnya apa, kemudian fungsinya apa. Silakan didiskusikan sambil membaca literatur dari bahan ajar atau buku yang sudah Bapak bagikan. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Pakai pulpen aja langsung dapat apa. Jangan ditulis pengertiannya, yang diminta adalah fungsinya. Di mulut fungsinya di sini apa? Mulut fungsinya apa? Umumnya ya, makanan, supaya makanan menjadi lebih tulis di sini berarti A itu adalah B itu apa organnya, tulis ini kan. Ini apa? Langsung di atas.
Gigi kan, yang B baru yang mulut. B baru yang A ini mulut, B ini enzimnya kan? Enzimnya apa di mulut? Kelenjar, kelenjar ludah. Ini berarti kelenjar ludah. Fungsinya apa kelenjar ludah? This. Jadi gigi balik. Kok bilang jelas. Enzimnya, cari di mulut itu enzimnya apa aja, di lambung apa aja, kemudian di usus pusat apa.
mendorong makanan dan terjadi pencernaan secara kimia. Ya, itu dong. Khusus B lagi ya.
Sudah selesai? Udah? Kesimpulannya? Mana PPD-nya? Kesimpulannya sudah dibikin nggak? Belum pada Pak. Kegiatan 2 bentuk. Apa organnya di sini? Ini apa sih? Organ, enzimnya, nama organnya mana? Ini enggak Pak. Yang ada enzimnya tuh organ apa aja? Contohnya di mulut. Udah, nomor 1. Tulis. Ya ini sesama sih.
waktunya presentasi ya. Ya, Bang. Oke, kelompok berapa yang mau maju duluan? Silakan kelompok 1 maju mempresentasikan hasilnya. Silakan dibaca yang nyaring. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan fungsi mulut. Berfungsi mengunyah dan menelan makanan agar lebih halus. Fungsi B, kelenjar ludah. Mencerna karbohidrat menjadi diskarida. Fungsi D, lambung. Mengaduk-aduk bolus secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Fungsi D, lambung. 2, kerongkongan lambung. Dilanjutkan dengan rektum, usus halus, usus besar dan anus. Pertama, mulut. 2, kerongkongan lambung. Dilanjutkan dengan rektum, usus halus, usus besar dan anus. Kesimpulan, proses pencernaan makanan pada manusia berlangsung melalui saluran pencernaan dan dibantu kelenjar pencernaan. Alat pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, halus, besar dan anus. Sudah selesai? Ya, ada yang mau berikan pertanyaan? Ayo, Pak. Ya, kelompok 4-nya, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan perbedaan antara pencernaan mekanis dengan pencernaan kimiawi. Kalau secara mekanis dilakukan oleh gigi-gigi di dalam mulut, sedangkan kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh saluran pencernaan. Yeay. Ya, ada pertanyaan lagi ya? Ya, lanjut yang mau presentasikan kelompok berapa lagi? Kelompok 2, silakan. Ya, nyaring Alvin. Kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Mulut, Enzim yang dihasilkan mengubah amino menjadi amilase. ya, Lambung, si enzim memecah protein menjadi peptid. Renin mengucapkan protein susu kasein yang terdapat dalam susu. Mati, fungsi enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliseroltripsi dan chymotrypsin memecah protein menjadi asam amino. Amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Usus halus, fungsi enzim sukrasa memecah sukrosa menjadi disakarida dan monosakarida. Kesimpulannya, lanjut kesimpulannya. Proses pencernaan makanan pada manusia berlangsung melalui saluran pencernaan dan membantu kelenjar pencernaan. Alat pencernaan dibantu kelenjar manusia. Terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus,
enzim yang dihasilkan berupa enzim amilase, gencar dengan peptidin dan trypsin lambung serta amilase dan tripsin dan lipase. Ya, kelompok lain ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Ya. Apakah manfaat dari makanan berserat dan apa yang terjadi jika kekurangan serat? Diulang, menyaring. Apakah manfaat dari makanan berserat dan apa yang terjadi jika kekurangan serat? Adalah makanan berserat dapat mencegah kegemukan dan meningkatkan kolesterol darah, menyerap racun di usus, memudahkan buang air besar dan juga memberi rasa kenyang. Kekurangan serat dapat menimbulkan simbelit dan kanker usus. Ya, gimana? Kelompok 3. Sudah jelas? Ya. Oke, berapa? Selanjutnya kelompok 3. 3, silakan maju. Oke, silakan kelompok 3. Mulut, air, cas, enzim amilase, zat antibakteri, rongkongan, trofagus, lambung, tripsin dan enzim usus halus, 2, odenum, jejunum dan eleum. Kesimpulan, proses pencernaan makanan pada manusia berlangsung melalui saluran pencernaan dan dibantu kelenjar pencernaan alat. Pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan berfungsi menghasilkan enzim yang berfungsi mencerna makanan secara kimiawi. Enzim yang dihasilkan berupa enzim amilase. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Ya. Ada? Kelompok berapa? Ya. Coba sebutkan pertanyaannya apa? Apakah fungsi dari enzim dijalin? Sebutkan contohnya. Apa fungsi dari enzim petialin? Enzim petialin berfungsi mengubah zat tepung amilum terjadi gula, yaitu maltose dan glukosa. Contohnya, jika kalian membiarkan nasi di dalam mulut dan mula-mula terasa tawar, beberapa saat kemudian akan terasa manis. Ya, sudah jelas. Kelompok 2 jelas. Ya, 3 nomor. Ya, lanjut terakhir kelompok 4, silakan. Baca yang nyaring ya. Yang nyaring silakan. Kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi mulut dapat mengunyah makanan supaya lebih halus. Fungsi kelenjar
kelenjar ludah untuk melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Fungsi esofagus menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi kaki sebagai tempat detoksifikasi dan menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah. Pankreas berfungsi mengaduk-aduk bolus secara mekanik. Fungsi lambung mencerna makanan secara gerak peristaltik dan kimiawi dengan bantuan getah lambung. Fungsi usus besar mengatur kadar air pada sisa makanan. Fungsi usus halus mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim dan menyerap sari-sari makanan melalui jonjol atau fili. Kesimpulan, proses pencernaan makanan pada manusia berlangsung melalui saluran pencernaan dan dibantu kelenjar pencernaan. Alat pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan berfungsi menghasilkan enzim yang berfungsi mencerna makanan secara kimiawi. Enzim yang dihasilkan berupa enzim amilase, kelenjar ludah, pepsin dan renin, lambung, serta amilase, tripsin dan lipase, usus halus. Silakan kelompok lain yang mau memberi tanggapan. Kompak, ya. Jelaskan cara kerja sistem pencernaan pada manusia. Jelaskan sistem kerja pencernaan pada manusia, ya. Cara kerja sistem pencernaan pada manusia, pertama kali, makanan yang kita makan diproses di dalam mulut. Ada dua cara, yaitu secara mekanik menggunakan gigi dan secara kimiawi, yaitu menggunakan enzim amilase. Kemudian melalui kerongkongan terjadi gerak peristaltik, kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung makanan dicerna secara kimiawi, yaitu enzim renin dan pepsin. Kemudian ke usus halus juga dicerna secara kimiawi, yaitu enzim maltase, laktase, sukrase, tripsin, heterokinase, dan peptidase. Kemudian ke usus besar. Dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu pembusukan makanan terakhir. Sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dikeluarkan melalui anus. Ya, jelas ya kelompok satu ya. Baik. Sudah presentasi kelompok sudah selesai ya. Kemudian sebelum menutup, Bapak ingin menyimpulkan ini ya. Kita simpulkan sama-sama ya. Pertama, proses pencernaan makanan pada manusia itu berlangsung melalui saluran pencernaan dan dibantu oleh kelenjar pencernaan. Kemudian yang kedua, Ari dibaca. Ari. Alat pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan anus. Ketiga, Andi. Kelenjar pencernaan berfungsi menghasilkan enzim yang berfungsi mencerna makanan secara kimiawi. Ya, kelenjar pencernaan itu berfungsi menghasilkan enzim ya, yang fungsinya nanti untuk mencerna makanan secara kimiawi. Ya. Kemudian keempat, Garis. Enzim yang dihasilkan berupa enzim amilase, kelenjar ludah, pepsin dan renin, lambung, serta amilase, tripsin dan lipase, usus halus. Ya. Oke, itu sudah kita menyimpulkan sama-sama. Selanjutnya Bapak ingin ngasih PR ya, tugas. Nanti silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk dikerjakan di rumah.
Ada yang belum? Ada yang belum dapat? Guys, sudah dapat semua? Nanti silakan itu dikerjakan di rumah. Baik. Sebelum saya akhiri, Bapak ingin seperti biasa ya memberikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Tolong disimak depan. Oke. Pertama, setelah kita belajar hari ini, ya, apakah kalian senang dengan pelajaran pada hari ini? Apa saya jelas dalam menyampaikan materi? Sangat jelas. Apa medianya juga mudah dipahami? Sangat mudah. Baik, materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang organ ya, organ luar pada sistem pencernaan. Oke. Akhir kata, dengan cinta hidup menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup kita menjadi terarah. Bang. Ya, silakan ketua kelas untuk menyiapkan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Teman-teman, kita pelajaran yang kita pegang bersama. Doa dimulai. Dimulai.